datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa yang usahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surat Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti la yatuqra'u fi surah Al-Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Salawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada sebuah riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di surga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah Rasulullah. Yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, Tahlil, Kemayat itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media mengajak untuk mendoakan beliau, dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau dan bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah buat kita semua. Lahul Fatihah.